Thanawiyah dan Aliyah Pesantren Al-Amin, serta yang kami hormati Bapak dan Ibu pendamping peserta Al-Amin Art Competition 2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu pada hari ini melalui media Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Baik, perkenalkanlah saya Valerin Kirania Az-Zahra dan di samping saya Siti Nuriyatul Jannah. kami akan memandu jalannya technical meeting pada pagi hari ini dalam membahas penjelasan teknis Al-Amin Art Competition 2024 dengan tema Manifestasi Talenta dalam Beragam Seni di Era Modern. Sebelumnya, kami akan membacakan beberapa peraturan pelaksanaan teknis Zoom meeting pada hari ini. 1. Peserta atau pendamping tidak diperkenankan untuk mengaktifkan audio atau mikrofon. 2. Peserta atau pendamping wajib mengaktifkan kamera. 3. Selama kami membahas petunjuk teknis, diharapkan para peserta atau pendamping tidak mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, karena kami akan membuka kesempatan sesi tanya-jawab di grup WhatsApp setelah technical meeting berlangsung. 4. Untuk nama akun, dimohon untuk di-rename menjadi nama peserta dan asal sekolah. Jika satu lembaga diwakilkan oleh satu pendamping untuk mengikuti technical meeting, diperkenankan untuk mengganti nama akun menjadi nama lembaga sekolah. Virtual background telah kami share di grup WhatsApp. Dimohon untuk segera mengganti virtual background. Sekarang, kami akan menampilkan share screen pada halaman layar. Apakah sudah terlihat di layar? Baik, jika sudah terlihat, kami akan langsung membahas ke pembahasan pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang timeline kegiatan. Pendaftaran lomba telah dilaksanakan pada 10 Desember 2023 hingga 8 Februari 2024. Selanjutnya, technical meeting yang sedang berlangsung pada hari ini tanggal 9 Februari 2024. Pembuatan karya pada tanggal 10 hingga 12 Februari 2024, yang artinya setelah technical meeting berlangsung, peserta sudah diperkenankan untuk membuat karyanya. Pada 12 Februari 2024 akan dilaksanakan acara pembukaan yang akan ditayangkan di channel YouTube Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto. Untuk penguploadan karya bisa dimulai pada tanggal 12 Februari 2024 setelah acara pembukaan AAC 2024 selesai. Untuk pengumpulan karya berupa link YouTube maupun Instagram yang dikirimkan ke admin AAC tetap pada tanggal 13 hingga 15 Februari 2024 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penjurian dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 21 Februari 2024. Setelah penjurian berlangsung, kami akan mengadakan Nomination Day pada tanggal 22 Februari 2024. Nomination Day adalah kegiatan pembacaan nominasi perlombaan yang karyanya termasuk kategori daftar calon juara. Nomination Day akan diupload di channel YouTube Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto. Peserta yang namanya tercantum di video akan berkesempatan hadir di Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto pada Champions Day dan closing pada tanggal 25 Februari 2024. Bagi peserta yang tercantum pada nominasi akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia mengenai alamat lengkap Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto. Champions Day dan penutupan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2024 yang akan dihadiri oleh para peserta nominasi, dan acara ini ditayangkan di channel YouTube Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto. Dari penjelasan tersebut, jika ada hal atau penjelasan yang kurang jelas, silahkan mengirim list pertanyaan di grup WhatsApp. Selanjutnya, kami akan membahas cabang lomba Pichka. Pichka
Pidato Cilik Al-Amin. Pilihan tema. 1. Kesadaran dalam melestarikan flora dan fauna Indonesia. 2. Peran pendidikan agama bagi generasi muda. Tata tertib peserta lomba. 1. Durasi video sekitar 5 hingga 7 menit. Jika video kurang dari 5 menit dan lebih dari 7 menit, maka akan dikenakan pengurangan nilai. 2. Penghitungan durasi video dimulai dari mengucap salam pembuka hingga salam penutup. Jadi, proses pengurangan nilainya apabila durasi video kurang dari 5 menit, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebanyak 5 poin. Jika durasi video lebih dari 7 menit, maka pengurangan nilai sebanyak 3 poin. Apabila lebihan detik mulai dari 1 hingga 30 detik. Jika lebihan detik sebanyak 31 detik hingga 1 menit, maka akan dikurangi sebesar 5 poin. Durasi dihitung mulai dari peserta mengucapkan salam pembuka dan menutup dengan salam kembali. Jadi, intro dan closing pada video tidak termasuk ke dalam penghitungan durasi video. 3. Pidato ini menggunakan bahasa Indonesia. 4. Peserta tidak diperkenankan membawa teks saat berpidato, namun diperkenankan membawa alat peraga. 2. Perlombaan bersifat individu atau perseorangan. 6. Memakai pakaian muslim atau bebas, sopan, dan pantas. 7. Karya harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. 8. Karya dan video yang di-upload harus bersifat orisinil, tidak meniru karya orang lain, dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 9. Karya dan video tidak mengandung unsur hinaan atau pelecehan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga lain, serta tidak mengandung unsur sara. 10. Video boleh diedit pada intro dan penutupan. Untuk penyampaian isi materi harus one take atau tidak di-cut. 11. Posisi kamera dalam pengambilan video bebas, boleh potret atau landscape. 12. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu seperti earphone, headset, headphone, dan earbuds. 13. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat pengeras suara dalam bentuk apapun. Jika panitia mengetahui ada yang menggunakan alat bantu atau pengeras suara, maka akan dikenakan diskualifikasi. Sebaiknya, peserta melakukan perekaman video di ruangan tertutup atau indoor agar suara terdengar lebih jelas. 14. Tidak diperkenankan menambahkan background pada video. Jika ada peserta yang menggunakan background pada video, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebesar 10 poin. 15. Peserta tidak diperkenankan menggunakan green screen. Jika panitia mengetahui peserta menggunakan green screen, maka akan dikurangi sebesar 10 poin. 16. Peserta wajib mengumpulkan teks pidato yang berupa PDF atau Word. Pengumpulan teks pidato dikirimkan kepada kontak person atau di grup WhatsApp cabang lomba yang telah tercantum di guidebook. 17. Setiap peserta hanya boleh mengirim maksimal satu karya video untuk dilombakan. 18. Peserta hanya boleh mengikuti satu cabang perlombaan. 19. Tidak ada batasan kualitas video, asal video dapat dilihat dengan jelas dan suara terdengar jelas. 20. Peserta mengupload hasil karya berupa video di akun YouTube pribadi dengan format nama peserta underscore asal delegasi underscore Pitchka serta menyertakan hashtag Pitchka AAC 2024, hashtag Al-Amin Art Competition, dan hashtag AAC Al-Amin 24. Saat penguploadan karya di akun pribadi yang menyertakan format dan hashtag, diharapkan fontnya sama dengan yang ada di guidebook atau petunjuk teknis. 21. Apabila peserta tidak memiliki akun pribadi, maka boleh menggunakan akun pendamping atau lembaga. 22. Setiap peserta yang telah menyelesaikan karya wajib mengirimkan karyanya berupa link YouTube ke Google Form yang telah tercantum di website aac.alamin.id atau ke kontak person AAC pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 7 hingga 9 WIB dengan subjek Pitchka underscore nama peserta underscore asal delegasi.
Saat proses pengiriman link hasil karya ke Google Form dan kontak person, yang dikirim adalah link kemudian menyertakan subjek seperti yang telah tertera di guidebook. Jika satu lembaga mengirimkan lebih dari satu delegasi dengan cabang lomba yang sama, maka harus memperhatikan subjek agar tidak terjadi kesalahan saat proses penjurian. Jika peserta tidak dapat mengirimkan linknya ke Google Form atau ke kontak person yang telah tersedia di website aac.alamin.id dalam waktu yang telah ditentukan atau melebihi waktu yang telah ditentukan, diharapkan untuk mengkonfirmasikan kembali ke admin AAC sebelum waktu pengumpulan karya dimulai. Jika tidak ada konfirmasi, kami dari tim panitia akan mendiskualifikasi peserta. 23. Setelah proses penjurian, maka akan diambil 3 juara, yaitu juara 1, 2, dan 3. Apabila pemenang lomba tidak dapat menghadiri Champions Day dan penutupan, maka hadiah akan dikirim ke alamat pemenang dan biaya pengiriman ditanggung pemenang. 24. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Aspek penilaian lomba. 1. Kesesuaian isi pidato dengan tema. 2. Bahasa, intonasi, dan artikulasi. 3. Gesture dan mimik wajah. 4. Ketepatan waktu. 5. Jumlah like. Di sini terdapat jumlah like sebagai aspek penilaian lomba. Jadi, diharapkan kepada pendamping maupun peserta untuk membagikan link karya kepada khalayak umum. Dari penjelasan tersebut, jika ada hal atau penjelasan yang kurang jelas, silahkan mengirimkan list pertanyaan di grup WhatsApp. Selanjutnya, kami akan membahas cabang lomba ALESCO. Al-Amin's English Speech Contest. Pilihan tema. 1. The importance of moral education for the younger generation. 2. Improving yourself is a reflection of a true Muslim. Tata tertib peserta lomba. 1. Durasi video sekitar 5 hingga 7 menit. Jika video kurang dari 5 menit dan lebih dari 7 menit, maka akan dikenakan pengurangan nilai. 2. Penghitungan durasi video dimulai dari mengucap salam pembuka hingga salam penutup. Jadi, apabila durasi video kurang dari 5 menit, maka akan dikurangi sebesar 5 poin. Jika durasi video lebih dari 7 menit, lebihan detik mulai dari 1 hingga 30 detik, maka akan dikurangi sebesar 3 poin. Jika lebihan detik mulai dari 31 detik hingga 1 menit, maka akan dikurangi sebesar 5 poin. 3. Peserta tidak diperkenankan membawa teks saat berpidato, namun diperkenankan membawa alat peraga. 4. Perlombaan bersifat individu atau perseorangan. 5. Memakai pakaian muslim atau bebas, sopan, dan pantas. 6. Karya harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. 7. Karya dan video yang diunggah harus bersifat orisinil, tidak meniru karya orang lain, dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 8. Karya dan video tidak mengandung unsur hinaan atau pelecehan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga lain, serta tidak mengandung unsur sara. 9. Video boleh diedit pada intro atau penutupan. Untuk penyampaian isi materi harus one take atau tidak di-cut. 10. Posisi kamera dalam pengambilan video bebas, boleh potret atau landscape. 11. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu seperti earphone, headset, headphone, dan earbuds. 12. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat pengeras suara dalam bentuk apapun. Jika panitia mengetahui ada yang menggunakan alat bantu atau pengeras suara, maka akan dikenakan diskualifikasi. 13. Tidak diperkenankan menambahkan background pada video. Jika ada peserta yang menggunakan background pada video, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebesar 10 poin. 14. Peserta tidak diperkenankan menggunakan green screen. Jika ada peserta yang menggunakan green screen, maka akan dikurangi sebesar 10 poin.
15. Peserta wajib mengumpulkan teks pidato yang berupa PDF. Pengumpulan teks pidato dikirimkan kepada kontak person atau di grup WhatsApp cabang lomba yang telah tercantum di guidebook. 16. Setiap peserta hanya boleh mengirim maksimal satu karya video untuk dilombakan. 17. Peserta hanya boleh mengikuti satu cabang perlombaan. 18. Tidak ada batasan kualitas video, asal video dapat dilihat dengan jelas dan suara terdengar jelas. 19. Peserta mengupload hasil karya berupa video di akun YouTube pribadi dengan format nama peserta underscore asal delegasi underscore Alesko, serta menyertakan hashtag Alesko AAC 2024, hashtag Alamin Art Competition, dan hashtag AAC Alamin 24. Saat proses pengiriman link saat penguploadan karya di akun pribadi yang menyertakan format dan hashtag, diharapkan fontnya sama dengan yang ada di guidebook atau petunjuk teknis. 20. Setiap peserta yang telah menyelesaikan karya wajib mengirimkan karyanya berupa link YouTube ke Google Form yang telah tercantum di website aac.alamin.id atau ke kontak person AAC pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 10 hingga 12 WIB dengan subjek Alesko underscore nama peserta underscore asal delegasi. Saat proses pengiriman link hasil karya ke Google Form dan kontak person, yang dikirim adalah link kemudian menyertakan subjek seperti yang telah tertera di guidebook. Jika peserta tidak dapat mengirimkan linknya ke Google Form atau ke kontak person yang telah tersedia di website aac.alamin.id dalam waktu yang telah ditentukan atau melebihi waktu yang telah ditentukan, diharapkan untuk mengkonfirmasikan kembali ke admin AAC sebelum waktu pengumpulan karya dimulai. Jika tidak ada konfirmasi, kami dari tim panitia akan mendiskualifikasi peserta. 21. Setelah proses penjurian, maka akan diambil 3 juara, yaitu juara 1, 2, dan 3. Apabila pemenang lomba tidak dapat menghadiri Champions Day dan penutupan, maka hadiah akan dikirim ke alamat pemenang dan biaya pengiriman ditanggung pemenang. 22. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Aspek penilaian lomba. 1. Kesesuaian isi pidato dengan tema dan gaya bahasa. 2. Pronunciation dan grammar. 3. Gesture dan intonasi. 4. Ketepatan waktu. 5. Jumlah like. Di sini terdapat jumlah like sebagai aspek penilaian lomba. Jadi, diharapkan kepada pendamping maupun peserta untuk membagikan linknya kepada khalayak umum. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, bisa mengirimkan list pertanyaan di grup WhatsApp sesuai masing-masing cabang lomba. Selanjutnya, kami akan membahas cabang lomba drawing video. Tema 1. Keajaiban Rimba Indonesia. Tata tertib peserta lomba. 1. Proses menggambar direkam time-lapse atau selang waktu. 2. Tidak ada 2. Tidak ada batas minimal dan maksimal untuk durasi saat proses menggambar yang direkam secara time-lapse atau selang waktu. 3. Posisi kamera bebas, boleh potret dan landscape. 4. Pengambilan video dari angle depan dengan memperlihatkan peserta saat menggambar, jadi tidak terlalu jauh dari objek. 5. Tidak ada batasan kualitas video, asal video dapat dilihat dengan jelas. 6. Setelah proses menggambar, peserta diharapkan mengangkat dan menunjukkan hasil karyanya ke kamera secara jelas dan dekat. 7. Perlombaan bersifat individu atau perseorangan. 8. Memakai pakaian muslim atau bebas, sopan, dan pantas. 9. Saat proses menggambar, peserta tidak diperkenankan membawa dan melihat contoh gambar apapun.
Jika panitia mengetahui bahwa peserta membawa contekan gambar saat proses menggambar atau mendapatkan bantuan dari orang lain selain dalam proses perekaman video, maka akan dikenakan diskualifikasi. 10. Karya harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan. 11. Karya yang diunggah harus bersifat orisinil, tidak meniru karya orang lain, dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 12. Karya tidak mengandung unsur hinaan atau pelecehan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga lain dan tidak mengandung unsur sara, pornografi, provokatif, dan politik. 13. Video boleh diedit pada intro, penutupan, dan background video. Tetapi untuk proses menggambar harus one take atau tidak di-cut. 14. Video tidak boleh diedit menggunakan green screen. Jika panitia mengetahui bahwa peserta menggunakan green screen, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebesar 10 poin. 15. Ukuran kertas gambar A3. 16. Jenis krayon bebas. Penggunaan pilok dan glitter diperbolehkan. 17. Peserta tidak boleh dibantu orang lain saat proses menggambar. 18. Masalah eksternal ditanggung peserta. 19. Setiap peserta hanya boleh mengirim maksimal satu karya untuk dilombakan. 20. Peserta hanya boleh mengikuti satu cabang perlombaan. 21. Hasil karya peserta difoto dan diupload di akun Instagram pribadi dengan format nama peserta underscore asal delegasi underscore drawing video. Mention ke akun @alaminmojokerto, @acalamin.official, @osis_alamin, @osismts_alamin, serta menyertakan hashtag Drawing Video AAC 2024, hashtag Alamin Art Competition, dan hashtag AAC Alamin 24. Pada perlombaan drawing video, karya gambaran yang telah selesai dibuat, hasil gambar diupload di akun Instagram, dan video timelapse atau selang waktu diupload di channel YouTube dengan mencantumkan format dan hashtag yang telah tertera di guidebook. Untuk format font harus sesuai dengan yang ada di guidebook. 22. Video timelapse atau selang waktu diunggah ke akun YouTube pribadi dengan format nama peserta underscore asal delegasi underscore drawing video serta menyertakan hashtag drawing video AAC 2024, hashtag Alamin Art Competition, hashtag AAC 2024. 23. Setiap peserta yang telah menyelesaikan karya wajib mengirimkan karyanya berupa link YouTube dan Instagram ke Google Form yang telah tercantum di website aac.alamin.id atau ke contact person AAC pada tanggal 13 Februari 2024 pukul 7 hingga 9 WIB dengan subjek drawing video nama peserta underscore asal delegasi. Pada perlombaan drawing video ini, terdapat dua link yang harus dikirimkan ke Google Form atau kontak person, yaitu link Instagram dan link YouTube. Format pengiriman ke Google Form atau kontak person seperti lomba-lomba yang lain, yaitu harus menyertakan subjek seperti yang dijelaskan di guidebook. 24. Setelah proses penjurian, maka akan diambil 3 juara, yaitu juara 1, 2, dan 3. 25. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Aspek penilaian lomba. 1. Kesesuaian tema. 2. Keserasian warna. 3. Kerapian dan kreativitas. 4. Orisinalitas. 5. Jumlah like. Dari penjelasan tersebut, jika ada hal atau penjelasan yang kurang jelas, silahkan mengirimkan list pertanyaan di grup WhatsApp pada masing-masing cabang lomba. Selanjutnya, kami akan membahas cabang lomba MTQ, Musabakoh Tilawatil Quran. Tata tertib peserta lomba. 1. Durasi video sekitar 5 hingga 7 menit. Jika video kurang dari 5 menit dan lebih dari 7 menit, maka akan dikenakan pengurangan nilai. Jadi, jika video kurang dari 5 menit, maka
akan dikenakan pengurangan nilai sebesar 5 poin. Jika video lebih dari 7 menit, akan dikenakan pengurangan nilai sebesar 3 poin jika lebihan detik mulai dari 1 hingga 30 detik. Jika lebihan detik mulai dari 31 detik hingga 1 menit, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebesar 5 poin. 2. Penghitungan durasi video dimulai dari mengucap ta'awud hingga shadakallah. 3. Pilihan makro bebas. 4. Setiap makro berisi 3 macam nagom atau lagu. Jika kurang dari 3 macam nawam atau lagu, maka akan didiskualifikasi. Jika lebih dari 3 nawam atau lagu, diperbolehkan. Namun, harus memperhatikan durasinya juga. 5. Metode yang digunakan adalah kiro'ah. 6. Peserta diperkenankan membawa Al-Quran. 7. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu seperti earphone, headset, headphone, dan earbuds. 8. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat pengeras suara dalam bentuk apapun. Jika peserta menggunakan alat pengeras suara atau alat bantu yang lain, maka akan didiskualifikasi. 9. Perlombaan bersifat individu atau perseorangan. 10. Memakai pakaian muslim atau bebas, sopan, dan pantas. 11. Karya dan video harus bersifat orisinil, tidak meniru karya orang lain, dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 12. Karya dan video tidak mengandung unsur hinaan atau pelecehan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga lain, serta tidak mengandung unsur sara. 13. Video boleh diedit pada intro dan penutupan. Tetapi untuk penyampaian makro harus one take atau tidak di-cut. 14. Video tidak 14. Video tidak boleh diedit menggunakan green screen. Jika peserta menggunakan green screen, maka akan dikurangi sebesar 10 poin. 15. Posisi kamera bebas, boleh potret atau landscape. 16. Tidak ada batasan kualitas video, asal video terlihat jelas dan suara terdengar jelas. 17. Setiap peserta hanya boleh mengirim maksimal 1 karya video untuk dilombakan. 18. Peserta mengupload hasil karya berupa video di akun YouTube pribadi dengan format nama peserta _delegasi _MTQ serta menyertakan hashtag MTQ AAC 2024, hashtag Al-Amin Art Competition, dan hashtag AAC Al-Amin 24. Untuk perihal hashtag dan format, dimohon untuk menyesuaikan yang ada di guidebook. 19. Setiap peserta yang telah menyelesaikan karya wajib mengirimkan karyanya berupa link YouTube ke Google Form yang telah tercantum di website aac.alamin.id atau ke kontak person pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 7 hingga 9 WIB dengan subjek MTQ _nama peserta _asal delegasi. 20. Setelah proses penjurian, maka akan diambil 6 juara, yaitu juara 1, 2, 3 kategori putra, dan juara 1, 2, 3 kategori putri. Jadi, pada perlombaan MTQ diambil 2 kategori juara, yakni putra dan putri. Dalam masing-masing kategori diambil juara 1, 2, dan 3. 21. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Aspek penilaian lomba. 1. Tajwid dan fasohah. 2. Vokal dan lagu. 3. Adab dan busana. 4. Ketepatan waktu. 5. Jumlah like. Baik, dari penjelasan tersebut, jika ada hal atau penjelasan yang kurang jelas, silahkan mengirimkan list pertanyaan di grup WhatsApp pada masing-masing cabang lomba. Selanjutnya, kami akan membahas cabang lomba deklamasi puisi. Tata tertib peserta lomba. 1. Durasi video maksimal 7 menit. Jika video lebih dari 7 menit, maka akan dikenakan pengurangan nilai. Jadi, proses pengurangan nilainya jika durasi video kurang dari 7 menit itu diperbolehkan. Namun, apabila durasi video lebih dari 7 menit, lebihan detik sebanyak 1 hingga 30 detik dikurangi sebanyak 3 poin. Jika lebihan detik mulai dari 31 detik hingga 1 menit, maka akan dikurangi sebesar 5 poin. Proses penghitungan durasi video pada lomba deklamasi puisi mulai pada awal peserta membacakan syair puisi
hingga selesai. Jadi, jika peserta mencantumkan perkenalan diri pada awal sebelum membacakan syair puisi, maka perkenalannya tidak terhitung sebagai durasi. 2. Perlombaan bersifat individu atau perseorangan. 3. Memakai pakaian muslim atau bebas, sopan, dan pantas. 4. Peserta wajib mengumpulkan teks puisi yang berupa PDF. Pengumpulan teks puisi yang berupa PDF dikirimkan kepada kontak person atau admin AAC yang telah tercantum di guidebook. 5. Peserta tidak diperkenankan membawa teks saat pembacaan puisi, namun diperkenankan membawa alat peraga. 6. Karya dan video yang diunggah harus bersifat orisinil, tidak meniru karya orang lain, dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 7. Karya dan video tidak mengandung unsur hinaan atau pelecehan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga lain, serta tidak mengandung unsur sara. 8. Video boleh diedit pada intro, penutupan, dan background video. Tetapi untuk penyampaian isi materi harus one take atau tidak di-cut. 9. Video tidak boleh diedit menggunakan green screen. Jika ada peserta yang menggunakan green screen pada video, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebesar 10 poin. 10. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat bantu seperti earphone, headset, headphone, dan earbuds. 11. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat pengeras suara dalam bentuk apapun. Jika peserta menggunakan alat pengeras suara atau alat bantu yang lain, maka akan didiskualifikasi. 12. Posisi kamera bebas, boleh potret atau landscape. 13. Tidak ada batasan kualitas video, asal video terlihat jelas dan suara terdengar dengan jelas. 14. Setiap peserta hanya boleh mengirim maksimal satu karya video untuk dilombakan. 15. Peserta hanya boleh mengikuti satu cabang perlombaan. 16. Setiap peserta hanya boleh membacakan salah satu karya puisi dari 3 pengarang puisi yang telah ditentukan. Pengarang puisi tersebut yaitu Khairil Anwar, W.S. Rendra, dan Sapardi Djoko Damono. Jadi, tidak ada ketentuan tema puisi dalam perlombaan deklamasi puisi ini. Yang ditentukan hanyalah pengarang puisinya yaitu Khairil Anwar, W.S. Rendra, dan Sapardi Djoko Damono. Jadi, peserta harus menggunakan puisi karya 3 pengarang tersebut. 17. Peserta mengunggah hasil karya berupa video di akun YouTube pribadi dengan format nama peserta underscore asal delegasi underscore deklamasi puisi serta menyertakan hashtag deklamasi puisi AAC 2024, hashtag Al-Amin Art Competition, dan hashtag AAC Al-Amin 24. Sekali lagi, untuk perihal hashtag dan format, dimohon untuk menyesuaikan yang ada di guidebook. 18. Setiap peserta yang telah menyelesaikan karya wajib mengirimkan karyanya berupa link YouTube ke Google Form yang telah tercantum di website aac.alamin.id atau ke kontak person AAC pada tanggal 13 Februari 2024 pukul 10 hingga 12 WIB dengan subjek deklamasi puisi underscore nama peserta underscore asal delegasi. Saat proses pengiriman link hasil karya ke Google Form dan kontak person, yang dikirim adalah link kemudian menyertakan subjek seperti yang telah tertera di guidebook. Jika peserta tidak dapat mengirimkan linknya ke Google Form atau ke kontak person yang telah tersedia di website aac.alamin.id, dalam waktu yang telah ditentukan atau melebihi waktu yang telah ditentukan, diharapkan untuk mengkonfirmasikan kembali ke admin AAC sebelum waktu pengumpulan karya dimulai. Jika tidak ada konfirmasi, kami dari tim panitia akan mendiskualifikasi peserta. 19. Setelah proses penjurian, maka akan diambil 3 juara, yaitu juara 1, 2, dan 3. Apabila pemenang lomba tidak dapat menghadiri Champions Day dan closing, maka hadiah akan dikirimkan ke alamat pemenang dan biaya pengiriman ditanggung pemenang. 20. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Aspek penilaian lomba. 1. Ketepatan atau takaran rasa, totalitas emosi, dan ekspresi fisik. 2. Vokal, ketepatan artikulasi, dan intonasi. 3.
kesesuaian kostum dan sikap. 4. Orisinalitas. 5. Ketepatan waktu. 6. Jumlah like. Baik, dari penjelasan tersebut, jika ada hal atau penjelasan yang kurang jelas, silahkan mengirimkan list pertanyaan di grup WhatsApp pada masing-masing cabang lomba. Selanjutnya, kami akan membahas cabang lomba Voice of Kids. Lagu wajib. 1. Indonesia Pusaka. Lagu pilihan. 1. Persahabatan oleh Sherina. 2. Lihatlah lebih dekat oleh Sherina. 3. Andai aku punya sayap oleh Raina dan Rakana Hakim. 4. Setinggi langit oleh Naura. 5. Bunda oleh Meli Goslow. 6. Jiwa yang bersedih oleh Gea Indrawari. 7. Tutur batin oleh Yura Yunita. 8. Cinta sejati oleh Bunga Citra Lestari. 9. Dea Lava oleh Waltz Michael. Jadi, pada lomba Voice of Kids ini, lagu yang wajib untuk dinyanyikan adalah Indonesia Pusaka. Setelah itu, bisa memilih dengan sesuka hati salah satu lagu pilihan yang telah tercantum di guidebook. Tata tertib peserta lomba. 1. Durasi video maksimal 10 menit. Jika video lebih dari 10 menit, maka akan dikenakan pengurangan nilai. 2. Perekaman 2 lagu berada dalam satu video. 3. Durasi video dihitung mulai dari pembukaan atau salam. Jadi, teknis penilaiannya, jika durasi video kurang dari 10 menit, itu diperbolehkan. Jika lebih dari 10 menit, lebihan detik mulai dari 1 hingga 30 detik, maka akan dikurangi sebesar 3 poin. Jika lebihan detik mulai dari 31 detik hingga 1 menit, maka akan dikurangi sebesar 5 poin. Jadi, dalam waktu 10 menit itu, sudah terdapat 2 lagu yang akan dinyanyikan. 4. Peserta membawakan satu lagu wajib, yakni Indonesia Pusaka, dan satu lagu pilihan yang telah disediakan. 5. Peserta harus menggunakan instrumen lagu yang akan dibawakan. 6. Perlombaan bersifat individu atau perseorangan. 7. Memakai pakaian muslim atau bebas dengan tetap menjaga kesopanan dan estetika. 8. Peserta tidak diperkenankan membawa teks saat menyanyikan lagu. 9. Karya harus bersifat orisinil, tidak meniru karya orang lain, dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 10. Karya dan video tidak mengandung Maaf, saya ulangi. 10. Karya dan video tidak mengandung unsur hinaan atau pelecehan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga lain, serta tidak mengandung unsur sara. 11. Video boleh diedit pada intro dan penutupan, tetapi untuk penyampaian materi harus one take atau tidak di-cut. 12. Video tidak boleh diedit menggunakan green screen. Jika peserta menggunakan green screen pada video, maka akan dikenakan pengurangan nilai sebesar 10 poin. 13. Peserta diperkenankan menggunakan alat bantu seperti earphone, headset, headphone, dan earbuds. 14. Peserta diperkenankan menggunakan alat pengeras suara. 15. Setiap peserta hanya boleh mengirim maksimal satu karya video untuk dilombakan. 16. Peserta hanya boleh mengikuti satu cabang perlombaan. 17. Posisi kamera bebas, boleh potret atau landscape. 18. Kualitas video bebas, asal dapat terlihat dengan jelas dan suara terdengar dengan jelas. 19. Peserta mengunggah hasil karya berupa video di akun YouTube pribadi dengan format nama peserta underscore asal delegasi underscore Voice of Kids, serta menyertakan hashtag Voice of Kids AAC 2024, hashtag Al-Amin Art Competition, dan hashtag AAC Al-Amin 24. Jadi, untuk perihal format dan hashtag, dimohon disesuaikan dengan yang ada di guidebook. 20. Setiap peserta yang telah menyelesaikan karya wajib mengirimkan karyanya berupa link YouTube ke Google Form yang telah tercantum di website aac.alamin.id atau ke kontak person AAC pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 10 hingga 12 WIB dengan subjek Voice of Kids underscore nama peserta underscore asal delegasi.
Saat proses pengiriman link hasil karya ke Google Form dan kontak person, yang dikirim adalah link, kemudian menyertakan subjek seperti yang telah tertera di guidebook. Jika satu lembaga mengirimkan lebih dari satu delegasi dengan cabang lomba yang sama, maka harus memperhatikan subjek agar tidak terjadi kesalahan saat proses penjurian. Jika peserta tidak dapat mengirimkan linknya ke Google Form atau ke kontak person yang telah tersedia di website aac.alamin.id dalam waktu yang telah ditentukan atau melebihi waktu yang telah ditentukan, diharapkan untuk mengkonfirmasikan kembali ke admin AAC sebelum waktu pengumpulan karya dimulai. Jika tidak ada konfirmasi, kami dari tim panitia akan mendiskualifikasi peserta. 21. Setelah proses penjurian, maka akan diambil 6 juara, yaitu juara 1, 2, 3 kategori putra, dan juara 1, 2, 3 kategori putri. Jadi, pada perlombaan Voice of Kids ini diambil dua kategori juara, yakni putra dan putri. Dalam masing-masing kategori diambil juara 1, 2, dan 3. 22. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Aspek penilaian lomba. 1. Kemampuan olah vokal. 2. Ketepatan nada. 3. Penguasaan lirik dan performance. 4. Ketepatan waktu. 5. Jumlah like. Di sini terdapat jumlah like sebagai aspek penilaian lomba. Jadi, diharapkan kepada pendamping maupun peserta untuk membagikan link karya peserta kepada khalayak umum. Baik, dari penjelasan tersebut, jika ada hal atau penjelasan yang kurang jelas, silahkan mengirimkan list pertanyaan di grup WhatsApp pada masing-masing cabang lomba. Kami akan memberikan waktu kurang lebih 15 menit kepada para peserta atau pendamping peserta untuk mengirimkan list pertanyaan di grup WhatsApp. Setelah itu, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan.
Tes. Apa itu? Perhatian kepada seluruh pendamping peserta bahwa durasi waktu mengirim pertanyaan pada grup WhatsApp telah selesai. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Pertanyaan pertama, mengenai penggunaan green screen, pengalaman tahun kemarin peserta yang menggunakan green screen tetap ada nilai dan tidak dicantumkan pengurangan nilainya. Mohon maaf atas kelalaian AAC tahun kemarin. Untuk kali ini, kami akan lebih memperhatikan lagi tata tertib dan aspek penilaiannya. 2. Untuk busana boleh menggunakan seragam sekolah. Boleh, untuk busana, bebas, tapi tetap sopan dan pantas. 3. Pengiriman link tolong dikerucutkan ke admin siapa? Kak Nadine, Kak Laras, Kak Vanessa, atau Kak Inas? Tempat pengumpulan link akan di-share setelah technical meeting. Bisa diakses melalui website, Instagram, atau grup ketika tanggal 13 hingga 15 Februari. 4. Izin bertanya,
Mengenai metode pembacaannya itu apakah murotal atau mujawad? Khawatirnya ada kesalahpahaman yang kami peroleh dari informasi yang ada. Jadi, menggunakan metode kiroah yang biasa digunakan ketika perlombaan. 5. Untuk lomba Voice of Kids, peserta kan menyanyikan dua lagu. Apakah dua lagu itu harus one take? Menurut kami, sebaiknya boleh dua kali pengambilan video, yaitu rekaman pertama untuk lagu pertama dan rekaman kedua untuk lagu kedua. Jadi, untuk pengambilan video harus one take, tidak boleh dipisah. 6. Untuk upload karya di YouTube harus sesuai dengan tanggal pengumpulan atau boleh sebelumnya. Misal Voice of Kid, ini pengumpulan karyanya tanggal 15. Apa boleh upload di YouTube tanggal 14? Untuk penguploadan karya harus boleh sebelum tanggal pengumpulan. Namun, untuk pengiriman link karya di Google Form atau kontak person harus sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. 7. Untuk lomba Voice of Kids, apakah memakai bantuan mic atau tidak? Kemudian, apa boleh dalam dua kali take video, pengambilan video sendiri dan rekaman lagu sendiri, kemudian dalam satu video apakah dijadikan satu? Apabila memakai alat bantu atau pengeras suara, maka diperbolehkan. Namun untuk pengambilan video harus one take. 8. Untuk pengambilan rekaman audionya, apakah harus direct dari alam rekam? Maaf, saya ulangi. 8. Untuk pengambilan rekaman audionya, apakah harus direct dari alat rekamnya seperti dari kamera atau HP? Apakah boleh rekaman audionya atau vokalnya ambil dari mixer atau mikrofonnya disalurkan ke gadget lain, misal laptop atau komputer? Jadi, mikrofonnya disalurkan ke gadget lain atau misal laptop atau komputer, maka diperbolehkan. 9. Bolehkah saat baca puisi diiringi instrumen musik? Jadi, diperbolehkan saat pembacaan puisi diiringi dengan instrumen musik. 10. Untuk Pichka, pengumpulan terakhirnya tanggal 14 Februari dari jam 7 sampai jam 9. Ya, untuk pengumpulan terakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pada tanggal 14 Februari. Bagi pendamping peserta atau peserta yang tertinggal ataupun tidak bisa mengikuti tayangan Zoom meeting kali ini, bisa mengakses dan menyaksikan kembali ke akun YouTube Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto. Sebelumnya, kami ingin menyampaikan informasi bahwa saat ini Pondok Pesantren Al-Amin sedang membuka pendaftaran bagi seleksi penerimaan santri baru. Untuk pendaftaran gelombang 1 telah berakhir. Namun, untuk pendaftaran gelombang 2 telah dibuka mulai tanggal 8 Januari hingga 2 Maret 2024. Untuk pendaftaran gelombang 3 akan dibuka pada tanggal 4 Maret hingga 8 Juni 2024. Tes seleksinya mencakup tes potensi akademik, psikotes, wawancara calon wali santri, dan calon santri, serta tes baca Al-Quran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi langsung kontak person yang telah tertera di brosur SPSB yang sudah tercantum di guidebook atau petunjuk teknis. Semoga peserta Al-Amin Art Competition 2024 selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran atas apa yang akan dikerjakan. Dan tetap semangat untuk seluruh peserta, semoga beruntung pada kesempatan kali ini. Setelah tek selesai setelah Maaf, setelah selesai technical meeting ini, para peserta bisa langsung memulai proses pembuatan karyanya. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Saya, Valerin Kirania Azahra, dan di samping saya, Siti Nuriatul Jannah, kami pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.